Harus cepet-cepet karena ini kalau dibiarkan berlarut-larut akan berdampak nggak baik. Ini mungkin orangnya datang. Kemana kamu Mas selama ini? Aku juga berhak dong dalam hidup saya mencari wanita lain. Katanya apa? Seperti apa? Mau dinikahin Sal, Pak. Terus Intinya aku minta pertanggungjawaban, Mas. Sampai datang ke pondok pesantren. Saya nggak terima ini sebenarnya. Kamu terima, jangan ditolak terus. Berarti nomor-nomor yang baru kemarin kamu yang ngubin saya? Iya emang. Emang kamu nggak punya perasaan. Kamu pembohong dah. Nih Gus, saya tuh tahu sifatnya Mas Ridwan kayak gimana. Orangnya pelin-pelan, pembohong, pendusta. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 141405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawaimi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat Gio atau pecinta Gio atau Gio mania dari Sabang sampai Merauke, baik yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, yang masih remaja juga, pemuda-pemudi juga, semua kalangan, pejabat maupun dari kalangan pengusaha maupun karyawan, buruh, semuanya mudah-mudahan malam hari ini kita semua diturunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita dan kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sesuai janji saya kemarin, saya bersama Ustadz Yudiarsi dan juga Pak Ridwan sudah selesai ya bisnisnya di luar kota. Alhamdulillah sudah, Gus. Alhamdulillah, beliau ke Jambi kemarin sudah saya sampaikan. Alhamdulillah tadi sore jam 4:30 beliau baru nyampe sini, langsung saya ajak sini. Ini di kafenya beliau. Kita sedang menunggu seseorang. Seperti janji saya telepon semalam, saya kan telepon jenengan. Ada seseorang yang ingin saya temukan jenengan. Kenapa? Harus cepat-cepat karena ini kalau dibiarkan berlarut-larut maka nanti akan menurut kami akan berdampak nggak baik bagi Pak Ridwan juga. Benar, Gus. Yang adanya fitnah, riba di mana-mana. Nah, kami nggak mau itu terjadi. Makanya harus segera kita temukan. Karena mau nggak mau, cepat atau lambat pasti ini semua akan mencuat gitu. Jadi mohon maaf apabila nanti ada ketidakcocokan dalam hati jenengan. Kami nggak tahu apa-apa. Intinya seseorang itu datang ke pondok kami, mengaku begini begitu gitu. Mungkin Ustadz Yudiarsi yang mau menyampaikan. Kita tuh sempat nggak percaya Pak Ridwan. Tapi sebelum bertemu sama
beliau yang ngaku-ngaku sebagai istrinya itu ini benar Pak Ridwan ini sebelum nikah sama Mbak Vira ini pernah nikah sama seseorang namanya Nadia. Saya awalnya juga bingung Ustadz, jadi saya kaget gitu loh. Begitu si Gus kemarin telepon saya di perjalanan, ada seorang yang datang di kafe saya, jadi bingung saya juga, kok ada aja masalah. Ini mungkin orangnya datang. Ah, ini mobilnya. Ya, itu mobilnya ini. Kemana kamu Mas selama ini? Siapa kamu? Kan aku istrimu. Kapan? Waktu setahun yang lalu aku tinggalin. Iya, kenapa kamu nggak berkabar? Terus kamu ngapain bawa dia ke sini? Kan saya juga temannya, kan kasihan. Terus maksudmu apa kalau mempertemukan dia sama saya? Saya mencari kebenaran Pak di sini Pak. Kemudian gimana maksudnya? Kan Bapak sama Bu Nadia saya yang kenalan. Kok tiba-tiba datang ke kafe saya, kok kamu berani datang ke kafe saya? Saya di sini mencari kebenaran Pak. Kamu kemana aja sama ini? Kamu nggak perlu tahu saya kemana. Aku butuh penjelasan. Penjelasan apa? Apa yang kamu jelasin? Terus ngapain kamu kok berani-beraninya ke sini? Terus datang ke kafe saya. Kamu ninggalin aku setahun ini. Kemana? Kamu nggak perlu tahu saya kemana. Ya tolong jelasin. Apa yang mau dijelasin? Apa yang mau dijelasin? Kamu udah nikahin aku. Itu kan dulu. Aku juga berhak dong ke dalam hidup saya mencari wanita lain. Ngapain kamu datang? Udah saya hidup bahagia gini kamu datang. Kamu juga ngapain minta bantuan sekretaris saya? Kok berani-beraninya dia? Kan dia temanku. Ya tapi kan nggak harusnya kan datang ke tempat kafe saya. Terus ngapain kamu tiba-tiba datang ke sini? Kan aku lihat di YouTube kalau kamu punya 2 istri. Terus kamu datang ke pondok itu? Iya. Ini Gimana? Ini benar ini Pak Ridwan. Ini istrinya sampean dulu. Iya, iya Ustaz. Di bawah tangan. Maksudnya istri Iya, istri Siri Ustaz. Oh gitu. Makanya kan saya juga kaget. Kenapa kok saya udah bahagia kok selama ini kok ada aja masalah lagi gitu loh Ustaz. Tapi apa memang dulu tidak ada komunikasi? Tidak ada kabar-kabar atau gimana? Kok tiba-tiba setelah setahun lebih ada Nadia ini mengaku sebagai istri yang terlantarkan, itu versinya kemarin. Iya benar yang dikatakan si Nadia emang benar kan. Waktu itu kan saya sempat saya nikah siri sebelum saya nikah sama si Vira. Setelah Maya terus Nadia ini saya nikah selama 1 tahun, terus nggak ada kabar juga, dia sempat menghilang begitu saja gitu loh Ustaz. Oh, yang menghilang Nadia? Iya, dia yang menghilang. Kok versinya Nadia sampai yang menghilang setahun ini? Udah benar itu. Udah benar itu. Udah benar. Kamu gimana sih Mas? Gimana apa maksudmu? Kamu yang menghilang bukan aku. Kamu juga menghilang? Kapan aku menghilang? Setahun yang lalu. Ngapain kamu cari-cari aku lagi? Terus kamu kemana aja? Kemana aja? Kalau versinya Pak Ridwan tadi sebelum kita ngomong jauh, katanya sampean tuh sempat punya pacar dulu. Itu benar apa enggak? Gak betul Pak. Ini terus mana yang benar? Katanya yang menghilang, ini yang menghilang. Kita kan bingung jadinya. Aku berhak nuntut kamu. Ya untuk apa? Mau Aku nuntut apa istrimu. kamu? Kamu udah nikahin aku. Istri yang mana? Istri yang mana? Istri yang mana yang kamu Mohon tuntut? maaf Pak, saya di Gimana? sini kan juga
saksinya Pak Ridwan Ya, ketika nikah siri itu. Oke. Saya di sini minta Pak Ridwan jelasin yang jujur. Saya di sini sudah tahu semuanya. Kasihan Bu Nadianya. Oke, aku jujur, tapi aku nggak suka kalau kamu ikut dalam rumah tangga saya. Kalau urusan kantor ya kantor. Kalau rumah tangga saya kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu sebagai sekretaris saya, ngapain kamu ikut-ikut? Saya juga kasihan sama Ibu Nadianya, minta kejelasan. Tapi kan nggak kayak gini caranya. Kamu datengin ke kafe saya, pakai datang-datang ke Gus Idris, ke pondok pesantren lagi. Saya nggak suka kalau diganggu-ganggu dalam hidup saya. Buktinya kamu udah beliin aku mobil sana. Itu mobil apa? Itu mobil ecek-ecek itu. Buat apa? Terus gimana? Terus gimana? Solusinya gimana? Intinya Mbak Nadia ini ingin minta pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban yang seperti apa? Mau dinikahin Sa, Pak. Kan selama ini kan saya nikah siri sama dia. Terus Ya, oke, kalau kamu mau minta pertanggungan jawaban dari saya dan kamu ingin saya nikahin sah, tapi kamu harus tahu akibatnya bahwa Akibat apa? ya istri kedua saya yang namanya Vira itu galaknya minta ampun. Kamu berani? Ya nggak apa-apa, saya tanggung risikonya. apa motivasi Mbak Nadia untuk tetap mau ngajak nikah saya ini? Apa, Saya menuntut dia, Pak. apa karena cinta? Apa Iya, karena saya karena cinta dia. finansial? Apa karena apa? Itu pasti udah harta, soal harta, Ustaz. Kita nggak tahu aja pasti. Nanti kalau ketemu Pasti Vira itu, Gus. pasti yakin bisa membuat mereka berdua ini nyaman. Nah itu masalahnya Gus, saya juga udah tahu karakternya si Vira ini seperti apa, jadi ya harus bisa nanggung apa-apa, resikonya. temuin, Oke, nanti saya temuin. Kalau kamu emang berani dan kamu harus bisa menanggung resikonya seperti apa, oke aku temuin. Kalau kamu bisa. Sebentar. Saya mau tanya nih, apa sebabnya anda ini tidak ada kabar, itu apa sebabnya? Ya pastinya kan kemarin kan waktu itu kan saya juga susah untuk hubungin Ustaz. Kalau emang nggak susah saya hubungin si Nadia ini, ya pasti saya nggak mungkin bakal nikah lagi sama si Vira gitu loh. Intinya seperti itu. Coba kalau dia enak diajak komunikasi, dia aja yang menghilang. Begitu saya baru belikan mobil meskipun harganya nggak seberapa, dia tiba-tiba mungkin ya hilang gitu aja Ustaz. Kapan hari itu kita kan sempat tanya Pak Ridwan apa nggak mau punya istri yang ketiga kan gitu kan? Ya benar. Ternyata muncul satu perempuan yang sebelum Vira menikah sama Nadia. Jangan-jangan nanti ini ada lagi nih. Ya kayaknya sih enggak ada Ustaz. Cuman Mudah-mudahan ini, nggak ini, ada ini ya. yang terakhir ini udah ujian yang sangat udah. Terus Intinya aku minta pertanggungjawaban, Mas. Oke. Tadi udah aku sampaikan bahwa kalau kamu emang minta pertanggungjawaban dari saya, kamu harus juga menerima resikonya. Ya nggak dari apa-apa. Istri kedua saya, itu aja sih sebenarnya. Terus aku nikahin sah, oke enggak apa-apa. Terus kamu punya istri 3. Iya. Nah, Pengusaha. kayaknya yang satu enggak, yang satu kan sudah mulai proses ya. Iya, udah Berarti enggak jadi 3, 2 lagi berarti. ya kalau emang dia mau menanggung resikonya Ustaz dan bisa bertemu sama istri kedua saya, ya oke enggak apa-apa. Kalau emang dia mau, itu aja. Berarti udah siap ya, kalau siap resikonya siap ya. Ya harusnya harus siap kalau emang dia ingin menanggung resikonya. Hebat berarti. Punya istri 2, yang satu minta cerai, datang lagi istri satunya, berarti 2 lagi. Gimana Mbak Nadia? Udah siap? Oke, Mas, aku minta kamu Oke. pertemukan sama istri kedua kamu. Oke. Kamu kapan siap aku pertemukan? Sekarang juga bisa. Boleh, enggak apa-apa. Ya, kamu telepon dia sekarang. Kamu yakin udah siap? Iya, udah siap. Saya sekarang kita masuk aja dulu. Ya. Kita selesaikan dengan kepala dingin biar semua ini clear Pak Ridwan, kedepannya baik-baik saja. Iya, Ya, Gus. ayo kita masuk aja dulu. Ya. Silakan. Kok ada aja masalah ini, Ustaz? Ya biasa, orang banyak fulus ya. Yang jadi masalah itu kenapa kok berani-beraninya gitu loh si Ya namanya
sudah pernah dekat, sudah pernah nyaman kan ya, pastinya terus menghilang mencari. Ayo diselesaikan dulu dengan santai dengan santai. Gimana enaknya gimana ini? Kalau menurut saya nggak usah pakai otot ya, nggak usah masuk, nggak usah pakai emosi. Kita ngomong baik-baik saja. Intinya Mbak Nadia ingin minta pertanggungjawaban Pak Ridwan. Iya Pak. Dan Pak Ridwan gimana? Ya kalau dari saya sih sebenarnya ya mau aja dalam artian kalau emang bisa menanggung resikonya, karena kan istri kedua saya yang Vira itu kan orangnya tahu sendiri Ustaz kan. Nggak, sebab Pak Ridwan meninggalkan Vira itu apa sih sebenarnya? Siapa yang sama tahu nih? Ya karena waktu itu juga satu udah ada komunikasi, saya juga kan sama seorang lelaki kan pasti kalau nggak ada komunikasi kan pasti pikirannya kemana-mana Ustaz. Entah itu kemana dia pergi sama siapa pasti kan marah, ini tanda tanya juga kan ya, sebenarnya itu aja sih. Akhirnya putus hubungan. Terus keduanya setelah saya belikan mobil terus dia pergi begitu saja, udah pasti kan tanda tanya besar kan. Jadi Ya mungkin nggak pergi lah, mungkin dia menikmati ya jalan-jalan atau apa. ya Cuma bisa juga jadi. sibuk. Iya bisa jadi, sebenarnya nggak seberapa dalam artian untuk mobil aku belikan nggak ada masalah, cuman ya itu tadi, coba kalau misal dia ada komunikasi enak kan saya bisa. Tapi RR itu setelah itu kan juga sama yang menghubungi ya, nggak ada komunikasi gitu kan? Ada Pak, dia nggak ada komunikasi selama setahun. Ya kan karena kamu waktu itu nggak ada kabar dari saya gitu loh. Jadi intinya sebenarnya miskomunikasi ya. Iya. Tapi waktu itu punya niat nggak untuk menikahi Mbak Nadia secara sah ya? Sebenarnya ada niat, karena terhambat dari komunikasi itu aja Ustaz. Coba kalau misal dia komunikasi enak, setelah enak saya hubungannya sama si Nadia enak, udah saya belikan mobil, terus nggak ada komunikasi, ya itu kan pasti kan saya menimbulkan pertanyaan kan. Coba kalau enak kan pasti saya nikahin sah gitu loh. Oh gitu ya, benar ya itu. Kan selama ini kan Kenapa? Katakan. Selama ini kenapa? Ayo ungkapkan apa yang kamu saya cari dia katakan. Pak, tapi nggak ketemu. Sudah berusaha untuk datang ke rumahnya. Sudah Pak, udah berulang kali, tapi dia nggak ada di rumahnya. Istrinya nggak ada? Nggak ada Pak, mungkin itu rumahnya sendiri. Kan banyak rumahnya. Terus kamu ngapain datang ke office saya? Terus minta bantuan sama sekretaris saya. Kok berani-beraninya kamu sampai datang ke pondok pesantren? Saya nggak terima ini sebenarnya. Emang kan aku ingin cari kamu. Jelaskan Mbak, ini sekretaris Mbak Rani. Ini kan ada bosnya. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. Ya, enggak apa-apa. Kan di sini Ibu Nadianya juga ngejar-ngejar saya, curhat sama saya. Saya juga kasihan, ingin ketemu sama bapaknya. Saya di sini ya juga bingung, kasihan Ibu Nadianya, minta perjelasan. Iya paling enggak kan kamu bilang ke saya dulu, izin dulu. Kamu izin dulu ke saya, maksudnya itu gitu aja sih Ustaz. Aku kan istrimu, jadi aku berani. Iya tahu, tapi kan kamu harus minta izin ke saya dulu. Ngapain kamu sampai istri saya sekretaris saya minta bantuan ke saya? Makanya kalau aku hubungin, kamu terima, jangan ditolak terus. Emang ya Pak? Berarti nomor-nomor yang baru kemarin kamu yang hubungin saya? Iya emang. Ya wanita gitu Pak Iman. Kalau sudah pernah nyaman terus menghilang itu kan ya Angel. gitu kan. Iya, masalahnya kan saya nggak sukanya seperti itu Ustaz. Jadi kalau ada nomor-nomor baru tuh saya pasti akan saya abaikan. Karena di kontak handphone saya kan semua nomor-nomor kan ada namanya, rekan bisnis ini. Nomor-nomor baru saya nggak hiraukan itu Ustaz. Mbak Rani kenapa kok nggak mencoba menghubungi Pak Ridwan dulu?
Harusnya dia ngubungin saya, Ustadz, harusnya. Kalau emang yang benar-benar sekretaris yang jadi orang kepercayaan saya gitu loh. Ngapain dia tiba-tiba? Ya kan emang dia sama perempuan. Iya Dia tahu, hati saya. iya aku tahu. Tapi kan nggak kayak gini caranya gitu loh. Makanya jangan menghilang. Ya kamu yang hilang. Ngapain aku menghilang? Saya nggak berani hubungin bapak karena bapaknya sibuk juga. Takut dimarahin ya. Iya, saya takut dimarahin sama bapak. Ya paling nggak kan masih banyak opsi lain, atau lewat email atau apa. Saya kan bisa buka handphone saya. Atau pesan itu apa. Nggak kayak gini, dadakan gini caranya. Nggak suka saya. Kamu nggak inget apa kita udah berjalan berapa tahun? Nggak inget, ngapain diinget-inget? Kamu juga nggak, aku juga nggak butuh kamu. Saya Terus juga- kenapa dulu kamu sayang sama aku? Itu kan dulu. Itu dulu. Sekarang saya udah mempunyai kehidupan baru. Ngapain kamu datang lagi? Jadi kamu buang aku kayak sampah. Ya pastinya. Baik. Ya nggak boleh gitu Pak Ridwan. Iya, saya kesel Ustadz, mohon maaf. Nggak boleh gitu. Semuanya itu dia kan punya hati, punya perasaan. Lagi perempuan ya. Ya, Ridwan nggak boleh. Emang kamu nggak punya perasaan? Sabar Mbak, sabar Mbak. Sabar. Bener kamu ya? Kok berani kamu sama saya? Emang berani? Kamu menghilang. Kekerasan gini. Sabar. Mbak, Mbak. Mbaknya di sini aja, biar ditengahin ya, duduk di situ. Mbaknya di sana, Mbak. Jangan pakai kekerasan gitu, nggak boleh ya. Kita kan Mbak Nadia ingin cari solusi ya. Ya mungkin oke lah marah karena tidak ada penjelasan, tidak ada kabar. Tapi tidak seperti itu. Kita bisa ngomong baik-baik ya. Gimana sekarang maunya gimana? Tadi kan sempat Pak Iwan yang ditakutkan kan Mbak Nadia ketemu sama istri Vira ya, istrinya ya, Vira ya. Mbak Nadia siap nggak kira-kira? Itu yang kita pertanyakan. Dan Pak Ridwan kira-kira siap nggak untuk mempertemukan mereka? Paling nggak Pak Ridwan kan harus di tengah. Ya intinya sih kalau siap nggak siap, saya siap Ustadz. Karena kan saya juga tahu karakter si Vira. Dan kebetulan kan si Vira kan juga udah mulai membaik juga mulai hijrah. Jadi saya coba tengahi juga kalau emang dia menerima masa lalu saya. Ya intinya kayak si Vira saya balikan lagi. Ya, si Vira mempunyai kehidupan masa kelamnya dulu bersama Andri. Saya juga menerima walaupun mungkin udah ada anak juga kan. Saya bisa terima. Saya sama si Nadia kan juga belum punya anak, Ustaz. Jadi juga ya mudah-mudahan kalau saya ini menengahin aja sih Ustaz. Menengahin. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kalau emang dia bisa menanggung resiko dari bicaranya Vira ke dia, ya kita lihat aja Ustaz kayak gimana. Tapi kan Pak Ridwan, si Bu Nadia ini kan lebih dulu daripada Vira hadirnya di kehidupan jenengan. Benar Gus, benar. Yang kami khawatirkan nanti Bu Nadianya lebih merasa saya duluan gitu loh. Ya. Nanti keras ketemu keras nanti kan lebih bahaya lah. Ya. Maka di situ gimana caranya supaya baik-baik saja kayaknya sulitnya. Ya. Paling enggak berat. Dulunya kan meskipun nikah siri kan itu juga udah sah. Iya. Jadi harus Ya itu kan menurut agama mungkin ya, Ustaz ya. Mohon maaf Pak Ridwan, Geng. saya mau nanya. Waktu itu kan sampean sudah nikah sama Bu Maya ya, waktu menikahi Bu Nadia ini. Ya. Sudah nikah kan? Udah ya? nikah. Terus bilang ke sampean, mohon maaf, sampean sudah beristri atau belum? Bilangnya ke Bu Nadia itu. Sudah bilang saya Kapan kamu bilang? Kamu nggak inget Kamu ya? memang bohong. Kamu nggak inget ya waktu saya bilang ke kamu, waktu saya belum nikahin siri kamu. Kamu pembohong, dasar pembohong. Sabar Pak Ridwan, sabar. Udah sabar. Jangan gitu. Sabar Pak Ridwan. Kamu harus terima resikonya ini ya. Lihat aja kamu nanti. Oke, segera pertemukan aku dengan istrimu sekarang. Oke. Lihat aja nanti pasti kamu bisa menerima resikonya kamu ya.
Ini kayaknya galak banget ini. Yang saya khawatirkan kan beliau penyawa perempuan ya, kan merasa saya duluan. Ya. Pasti Kak, ada cekcok terus, pasti ada salah satu yang dikorbankan pasti ya. Ya ini tergantung Pak Ridwan. Kalau Pak kalau yang kapan hari ini Pak Ridwan juga menurut saya tidak kurang bijaksana lah istilahnya sama Mbak Maya itu. Tapi ya kalau yang ini nggak tahu ini, saya juga bingung ini akan ada peristiwa apa ini. Karakternya Vira juga keras, ini mungkin lebih keras lagi nih. Iya, saya tahu. Mungkin saya juga nggak tahu apa nanti endingnya seperti apa. Karena juga sama-sama keras, Ustadz. Pasti Gini, sama-sama Gus. keras. Saya tuh tahu sifatnya Mas Ridwan kayak gimana. Orangnya pelin-pelan, pembohong, pendusta. Kamu yang benar kalau ngomong ya. Emang bener. Kamu yang benar kalau ngomong. Ya emang bener. Jadi, Kelihatan kayak gitu. Sebelum nikah sama Pak Ridwan sempat pacaran apa gimana? Iya Pak, pacaran. Berarti tahu ya karakternya udah tahu ya. Iya udah tahu. Gimana Pak Ridwan? Ini saya kira ini ujian Pak Ridwan. Setelah selesai permasalahannya istri pertama dan istri kedua, Maya sama Vira, ini datang lagi seorang perempuan yang nyata-nyata dulu pernah menikah, dan ini minta pertanggungjawaban Pak Ridwan untuk dinikahi secara negara. Kalau bisa ya itu tadi balik, kalau emang dia bisa menerima resikonya. Kalau emang Kamu ya dia- jujur aja ke Gus. Kamu gak usah so baik. Kamu bisa diam nggak? Gak bisa, aku kan punya mulut. Iya, aku mau bicara ini. Kamu diam dulu. Jadi intinya gini Gus, kalau misal si Nadia ini pengen saya mintain sah, ya harus terima. Dalam artian si Vira kan juga istri saya, istri sah saya. Kalau emang dia terima, ikhlas, ya apa boleh buat. Saya pasti akan nikahin dia secara sah, secara negara. Ya, Tapi harus bisa nanggung resikonya. Kamu itu soalim depan Gus. udah jangan Padahal pengkhianat. jangan pakai tangan, dijaga. Kata-katamu ya harus dijaga ya. Jangan bilang pengkhianat seperti Emang itu. kenyataannya kayak gitu. Ya kita lihat aja nanti. Kamu nanti akan kupertemukan sama si Vira. Ya segera karena aku pertemukan Oke, dia. biar kamu tahu. Biar kamu tahu masalahnya. Biar kamu tahu. Nah, paling enggak kalau emang Pak Ridwan itu siap, ya Pak Ridwan harus sebagai penengah. Jangan dibiarkan, nanti kalau dibiarkan pasti berantem mereka. Iya, saya coba nanti menengahin Ustaz. Jadi nanti keadaannya seperti apa, saya coba bisa menengahin. Biar tahu dia karakternya si Vira seperti apa kan. Jadi Gini Gus, Mas Ridwan itu gak gentleman. Dia suka memperolehkan wanita. Emangnya dulu waktu sebelum nikah sama Pak Ridwan apa pernah dengar tentang Pak Ridwan gimana? Gak pernah Gus. Dia itu udah baik, penyayang. Tapi terakhirnya kayak gini. ya mungkin karena kamu tahu di YouTube itu mungkin kamu coba-coba menjelek-jelekan saya. Kamu kan belum tahu sifat asli saya kayak gimana kan. Saya udah baik-baik nih sekarang, udah berhijrah. Tapi kamu datang dengan cara seperti ini. Ya mungkin karena ngomong hubungi Pak Ridwan dia nggak bisa. Kalau hasil dari pembicaraannya itu menghubungi itu nggak punya akses, makanya dia itu menghubungi sekretaris Pak Ridwan, dan termasuk dia kan sahabatnya, minta bantu untuk menemukan Pak Ridwan. Gitu ceritanya Pak Ridwan. Iya. Kamu apa nggak ingat? Dulu kamu nyembah ke aku. Nyembah apa? Nggak inget saya nyembah apa ke kamu. Mungkin kan kamu bersandiwara di depan orang, sok baik. Ya nggak mungkin lah, ini kan secara, ini kan Gus, ada Ustadz, nggak mungkin saya berbuat yang mengada-ada.
Saya bicara apa yang saya alami waktu itu. Ngapain gitu loh. Ya maksudnya tuh mungkin begini Pak Ridwan, sebelum sampean kenal Vira kan sempat komunikasi sama Mbak Nadia. Di situ sama apalagi setahun sama Mbak Nadia, paling enggak ya kenangan-kenangan indah manis itu kan ada. Bahkan mungkin sempat bucin-bucin gitu ya Gus ya, bisa jadi ya. Bucin itu maksudnya gitu. Iya Gus, buktinya pas aku tinggalkan dia sujud ke hadapanku. Minta untuk tidak pergi. Iya. Sekarang seorang lelaki ngapain sujud sama wanita? Kebalik kali. Ngapain? Nggak mungkin lah Ustadz. Iya kan? Ngapain aku sujud Ya, sama kalau orang masa- kaya kan, ya. orang pengusaha ngapain gitu loh? Kalau itu kan masalah privasi. Ya, Tapi hakikatnya itu biasanya laki-laki itu kalau ketemu wanita yang dicintainya jadi bodoh. Gimana ini? Terus Gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana nih? ya biar si Nadia mengutarakan apa yang dia inginkan sih Ustadz. gimana Bu Nadia? Gimana? Aku di sini minta pertanggungjawabanmu, Mas. Apa yang kamu minta pertanggungjawaban dari saya? Apa? Kamu kan udah janji ke aku, Janji apa? mau cek aku ke KUA. Nikah sah secara agama. Artinya sudah dapat surat nikah gitu. Secara negara. Kalau cuman nikah sendiri kan mungkin ya juga gimana secara sosial. Ya mungkin malu juga Mbak Secara- Nadia. Gimana Bu Nadia? Karena aku juga malu, Pak, tetangga-tetangga sama orang tuaku. Emangnya selama ini tahu ya orang tuanya kalau nikah ya? Tahu. Iya, Pak, dia udah janji sama orang tuaku kalau dia bakal nikahin aku dengan sah. Dah. Gimana Pak Ridwan? Woi, keren. Orang tuanya udah tahu ternyata. Kita nggak nyangka, Gus. Ya biar ini aja sih Ustadz. Maksudnya biar kalau emang dia minta saya nikahin secara sah, ya itu tadi harus bisa menerima resikonya. Bahwa, Artinya sampean siap. ya dicoba jalanin aja, coba aja. Kalau emang dia berani dan bisa menanggung resikonya, saya ya terima aja. Itu aja sih. Tergantung dari si Vira gitu loh. Kalau saya sih fine aja. Oke, saya terima. Kenapa Mbak Nadia mengejar Pak Ridwan? Yang lain kan banyak cowok-cowok di luar sana yang mungkin lebih dari Pak Ridwan. Karena saya sayang Pak Ridwan, Pak. Nah, ya namanya orang sayang, Gus ya nggak bisa ya. Apa yang kamu sayang dari saya? Paling kamu udah tahu bahwa saya ini orang pengusaha muda, sukses. Sekarang kamu begitu tiba-tiba muncul dalam kehidupan saya. Tahu-taunya dari YouTube loh itu ya. Iya, itu YouTube-nya ke pondok. itu yang saya herankan Gus. Kenapa? Kamu juga si siapa? Si Rani ngapain kamu datang ke sini pakai bawa nama datang ke Gus pondok pesantren? Saya nggak suka loh dengan cara kamu kayak gini nih. Bukannya saya ikut campur Pak, tapi kasihan Ibu Nadianya. Ya kan, tapi nggak kayak gini caranya, gitu loh. Saya nggak suka kamu kayak gini caranya. Bapaknya juga saya hubungin kan sibuk. Saya bingung mau kemana lagi. Iya, tapi nggak kayak gini. Nanti kamu bisa-bisa saya pecat loh kamu kayak gini caranya. Saya pecat kamu, pasti kamu saya pecat. Saya nggak suka dengan caramu kayak gini. Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi ya gimana lagi ya? Tolong jangan pecat saya lah. Pasti kamu saya pecat karena kamu udah ganggu dalam kehidupan saya. Saya udah harmonis sama si Vira. Ngapain kamu bawa Nadia ke sini? Ini bukan salahnya karyawan Bapak. Ini kan berawal dari Bapak sama Nadia. Mbak Rani ini kan cuman membantu aja karena kasihan sama Mbak Nadia, karena Mbak Nadia sahabatnya gitu maksudnya apa. Oke, saya tahu Ustaz. Oke, saya tahu. Tapi kan nggak harusnya kayak gini gitu loh. Ya karena menurut Mbak Nadia nggak ada jalan lain. Kalau Karena- udah tahu dengan kejadian ini kan saya juga malu sama Gus sama Ustadz kayak gini. Masalah keluarga ngapain dibawa? Ya nggak usah Gitu malu loh. lah, karena kita berbuat itu harus berani mempertanggungjawabkan. Gitu. Kalau memang ada komunikasi sebelumnya, mungkin nggak akan seperti ini. Karena Pak Ridwan tidak ada komunikasi dan Pak Ridwan sudah
berikrar atau bersaksi dan ijab kabul meskipun belum secara negara, itu kan juga harus dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya itu baru kan. Tolong jangan pecat saya, Pak. Saya mau kerja di mana? Orang tua saya juga sakit-sakitan. Saya tulang punggung keluarga. Saya nggak ngurus tentang keluarga, latar belakang keluarga kamu. Saya nggak ngurus. Saya udah yang pasti kecewa sama kamu. Ngapain kamu bawa Nadia ke kafe saya? Nadia juga teman saya, Pak. Saya juga kasihan. Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau kamu emang Dasar kamu lagi penyayang. yang benar kamu ya? Aduh, kok main tampar gitu gimana? Terang. Mbak. Jangan main. Ya mungkin karena Mbak Nadia ini kasar, Pak Dewan jadinya agak. Nah itu yang saya masalahkan, Pak. Mungkin itu salah satunya. Saya nggak berani membayangkan kalau ketemu Mbak Vira. Aduh, gimana nanti pas cakar-cakaran ini, wes. Keren ini, wes, keren. Aduh, perang dunia juga Kalau itu menurut pasti. saya, Mbak Nadia jangan seperti itu. Begini Pak, dia yang bikin saya emosi. Dikecewakannya, ya kita nggak bisa menyalahkan sih, Gus. Karena semuanya kan ada sebabnya, Gus. Ini gimana nih, mau terus berantem apa mau cari solusi ini gimana Mbak Nadia? Kalau Mbak Nadia ingin cari solusi dan ingin minta pertanggungjawaban, ya harusnya jangan main tampar gitu. Kasihan. Kamu udah buat malu saya lo ya. Kamu di depan Gus sama Ustadz. Kamu main tampar saya. Kamu harus terima resiko dari saya kamu nanti. Makanya kamu kalau ngomong yang benar. Ya kamu buat malu saya di sini. Ngapain kau bawa keluarga saya di sini lagi? Intinya mungkin dia kecewa selama ini Pak Iwan, mencari Pak Iwan nggak ketemu dan semuanya udah sampai dapatkan katanya. Ya tapi nggak kayak gini loh, Ustadz, caranya Ustadz. Iya sih, Saya nggak suka kayak gini. nggak harus pakai tampar-tamparan gitu. Dia udah buat malu saya di hadapan Gus sama Ustadz. Aku juga malu sama ibuku, sama bapakku. Ya udah, kamu harus juga bisa menerima resikonya. Aku nggak mau kau bawa keluarga kamu. Kamu kan udah janji. Iya itu dulu. Emangnya kalau janji dulu sekarang nggak ada, udah gugur itu. Al waktu dainun, janji itu adalah hutang Pak Ridwan. Iya. Aduh, berat ini. Nah, ini Iya. Pak Ridwan. Ini Ya. terus gimana Pak Ridwan? Mbak Nadia menuntut menikah sah. Pak Ridwan gimana? Pak Ridwan tapi masih nggak ada hati lagi sama Bu Nadia. Ya, kalau dibilang hati sih nggak ada sih sebenarnya Gus. Cuman ya itu tadi, kalau emang dia bisa menanggung resikonya bertemu dengan istri kedua saya si Vira, nanti akan saya pertemukan. Nanti akan saya bilang ke Vira. Oke, kalau aku tunggu besok aku di sini. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu harus bisa menerima resikonya apapun yang. Iya, aku nerima resikomu. Oke, kalau emang kamu minta disahkan, jadi kamu biar bertemu sama si Vira. Oke, aku tunggu jam berapa di sini? Nanti akan kubicarakan sama Vira dulu jam berapa dia bisa. Nanti kamu nggak ada. Pasti ada. Apain aku bohong? Kan kamu berbohong. Pokoknya dia bisa aku temukan. Kamu sama Vira. Aduh, susah sabar. Ngopi dulu. Emangnya udah siap nih Mbak Nadia ketemu sama Vira? Udah siap, Pak. Tapi tekadnya Mbak Nadia bulat ya? Iya. Minta pertanggungjawaban dan dinikahi secara negara. Iya, Pak. Gitu Pak Ridwan. Jadi poinnya apapun resikonya Mbak Nadia siap ya.
Iya, siapa? Karena malu sama orang tua juga ya. Ya udah besok aja kita ketemukan kamu sama si Vira. Gimana? Ngomongin dia. Oh iya, harus. Ya. Harus segera ketemu. Ini. Ya berarti besok gimana nih? Besok kita nunggu dihubungi apa gimana? Nanti saya hubungin Ustaz. Nanti saya hubungin, nunggu kabar dari saya aja. Ya. Pastinya nanti jam berapa? Kalau Nanti kamu sekiranya kabur. Enggak. kalau sekiranya beliau ingin menyelesaikan masalah sendiri, kita nggak perlu ikut campur. Iya. Kecuali kita diminta bantuan Ya. oleh Pak Ridwan dan juga Bu Nadia, ya kita kewajiban kita akul Apa muslim. dulu saya minta bantuan supaya Anda datang. Tapi inget ya, aku nggak suka kamu hubungin saya. Kamu juga Rani. Kamu hubungan sama Rani aja. Aku nggak suka ada nomor kamu di handphone saya. Ya besok aku hubungin dia. Kenapa nggak suka? Apa takut ketahuan Vira? Ya enggak juga sih Ustaz. Karena kan ini ada kehidupan baru. Maksud saya itu biar tahu dulu. Jadi takutnya si Vira ini saya telepon sama cewek siapa lagi ini gitu loh. Maksud saya biar sama sekretaris saya dulu aja biar nggak kaget dia si Vira gitu loh Ustaz. Gitu. Kamu kan emang takut sama istrimu. Kalau sama aku enggak. Ya itu kan dulu. Sekarang si Vira udah hijrah, Obat ya. sudah tobat Gus. Namanya Dan kalau tahu tentang masalah ini, yang saya takutkan si Vira ini pasti akan naik darah lagi Gus, gitu loh. Gitu, maksud saya itu seperti itu. Berarti Vira ini belum tahu sama sekali ya tentang Bu Nadia ya. Iya, belum tahu Gus. Nah, terus gimana ini? Jadi kita jangan upload dulu video ini sebelum kita temukan Bu Vira. iya, benar. Nanti kalau kita upload Bu Vira nonton di YouTube, wah Ah, iya. perang dunia nanti. Iya, maksud saya kan biar tahu dulu. Berarti gini aja, nanti saya izin direkam dulu ya Pak Ridwan. Iya, Bu nggak Nadia apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Saya izin kita rekam dulu, nggak kita upload. Kalau sudah ketemu antara sampean Bu Nadia dan juga Mbak Vira, minta kesepakatan untuk diupload itu ya, biar jadi pelajaran buat semua netizen. Pasti rumah tangga seperti ini pernah kita mengalami seperti yang dialami Pak Ridwan. Masalah numpuk-numpuk, rumah tangga kita hancur, ekonomi kita hancur, inilah ujian, sahabat. Tapi terkadang kita harus bisa membedakan mana itu ujian dan mana itu teguran dari Allah. Kalau ujian untuk menaikkan derajat kita setinggi-tingginya, asalkan kita sabar. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalimat sabar lebih dari 100 kali kan. Biar kita sabar. Ketika kita diuji sabar, maka hati kita kuat. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, jangan berikan kemudahan bagi kami, tapi berikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi ujian-ujian itu. Jadilah orang yang tegar dan kuat. Jadi seperti itu. Kalau teguran, itu cara Allah mengingatkan kita. Jangan suudzon dulu. Allah mengingatkan kita supaya kita lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, orang yang mal'un. Apa mal'un itu? Orang yang rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, termasuk orang yang terlaknat. Naudzubillah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Apa yang selama ini buruk jadi baik, baik kita tingkatkan lebih baik lagi. Jadikan evaluasi, kita perbarui yang salah dari kita. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang betul-betul baik. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Mungkin sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu kita menunggu informasi dari Pak Ridwan. Pak Ridwan ya. Mohon maaf sebelumnya, guys. Ya. Ya. Gimana Pak Ridwan? Iya, saya coba besok bicarakan lagi sama si Vira tentang kejadian seperti ini. Mudah-mudahan si Vira nggak naik darah, guys. Ya mau nggak mau ini harus tahu Vira. tahu. Harus jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Karena ini ke depan karir juga, karirnya jenengan. Jadi takutnya kalau ada dendam di antara salah satu nanti kan bisa menjatuhkan jenengan. Bisa ghibah, timbulnya fitnah dan lain sebagainya. Dan yang perlu diingat, kamu Rani, sekretaris, kamu hari ini saya pecat karena kamu udah nggak nyaman buat saya. Kamu masuk dalam kehidupan saya. Saya minta maaf Pak, tapi tolong jangan pecat saya. Saya mau kerja di mana? Orang tua saya sakit-sakitan juga. Saya nggak ngurus dalam kehidupan keluarga kamu. Aku sudah merasa kecewa sama kamu. Ya. Tapi menurut saya Pak Ridwan, mohon maaf, bukannya kami ikut campur, mungkin beri peringatan dulu lah
buat Mbak Rani, karena niatnya Mbak Rani ini kan baik, niatnya baik, nggak ada niat jelek sama sekali untuk menjatuhkan jenengan, untuk berkhianat ke jenengan nggak ada, karena mungkin hati perempuan aja yang tergugah. Saya harap Pak Ridwan bisa memahami, nggak memecat dulu sama Mbak Rani, dipertimbangkan dulu. Oke, gini aja, kamu saya SP1 sampai SP3 berarti kamu saya pecat. Hari ini saya kamu tolerir. Kamu ingat ya, kamu SP1 loh dari saya. Ya, yang penting gini Pak Ridwan, semua itu kan nggak ada yang sempurna, apalagi Mbak Rani ini tujuannya baik, karena diminta tolong sama Mbak Nadia. Iya, saya tahu Ustaz. Dan prosesnya itu awalnya ya karena Mbak Nadia ada Pak Ridwan, ya dulu pernah fire ya. Ya saya kira jangan terlalu ekstrim lah untuk memberi kebijakan kepada Mbak Rani. Mbak Rani cuma sebagai pendamping aja sih. Kayaknya seperti itu. Ya saya kira itu sih pesan saya sama Pak Ridwan. Ya, saya yakin Pak Ridwan itu seorang yang bijak. Kita udah tahu, udah kenal. Kasihan, apalagi Mbak Rani orang tuanya udah sekitar ya. Terus mau kemana dia nantinya kalau sampai PHK ya? Saya mohon Gus, bantu urusan saya sampai selesai. Ya insya Allah ya. Iya, kita harus minta sepakat Pak Ridwan juga. Kalau kita dimintai tolong Bu Nadia Pak Ridwan. Gimana Pak Ridwan? Kira-kira Pak Ridwan Nanti takutnya kami ikut campur urusan rumah tangga orang, nggak enak juga ya kalau tanpa Ya, tadi persetujuan kan sudah kalian. sempat saya jelaskan Gus. Jadi ya itu tadi, kalau emang si Nadia bisa menerima resikonya, saya pertemukan dengan Vira. Kalau saya oke-oke saja, saya pertemukan biar masalahnya ini clear. Tapi itu tadi harus bisa menerima resikonya dari saya. Gimana Bu Nadia? Siap? Apa Gus? Siap. Siap. Ya, saya juga minta sama Bu Nadia untuk calling down, untuk sabar, dan sampaikan juga ke Mbak Vira ya, jangan sampai marah. Ya mungkin itu cukup dulu Pak ya, Pak Ridwan, Bu Nadia. Mohon maaf sebelumnya Gus dengan kejadian ini Gus. Iya nggak apa-apa, kami bagi-bagi waktu ya, masih banyak acara di sini yang harus kami selesaikan. Mudah-mudahan cepat ada titik temu, biar nggak berlarut-larut sudah lama berkepanjangan Pak Ridwan. Iya Gus. Ya mungkin saja sahabat, ayo tetap pendekatan sama Allah. Dekat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, memperbaiki diri terus untuk jadi lebih baik. Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, ayo kita berkaca pada diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenalilah diri sendiri sebelum mengenali Tuhan kita ya. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan semua urusan kita dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk selalu ku anfusikum wa ahlikum naro, anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ayo kita pelihara keluarga kita, jangan sampai terjebak api neraka menyentuh keluarga kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Thoriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai
kami tercinta, Thorikul Jannah kebanggaan.